yang juga saya hormati Ketua dan segenap pengurus Masjid Asy-Syuhada Bapak Khairul Saleh beserta seluruh pengurus, yang juga saya hormati hadir bersama kita tokoh masyarakat Bapak Dastrayani Mibra, ada Pak Saruni Tua, anggota DPRD Provinsi Riau pada masanya, ada juga anggota DPRD Kota Pekanbaru Pak Aidil. Ini juga aktif mengikuti gerakan sholat subuh berjemaah sejak sebelum menjadi anggota DPR sampai sekarang menjadi anggota DPR. Saya kira kemarin jadi anggota DPR berhenti dia sholat subuh, ternyata tidak. Nah, ini orang-orang yang istiqomah. Bapak Ibu alim ulama, tokoh masyarakat, jadi pandai, tokoh pemuda, tokoh wanita, yang mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, tidak mampu saya sapa secara satu persatu. Insya Allah semua dimuliakan Allah SWT. Pertama-tama mari dengan tiada henti kita mengucap syukur kepada Allah SWT, karena hingga subuh hari ini kita masih Allah pilih untuk menjadi orang yang bisa mendapatkan kesempatan hadir di tempat yang mulia dan di waktu yang mulia ini. Tidak banyak orang Allah berikan kesempatan sebagaimana yang kita dapatkan di subuh hari ini. Saya selalu mengulang-ulang ini untuk mengingatkan diri saya dan kita semua. Yakinlah Bapak Ibu sekalian, dalam waktu yang bersamaan ketika kita sedang ada di masjid ini, ada saudara muslim kita yang sedang menghadapi sakratul maut, yang besok dia tidak ada lagi kesempatan untuk seperti yang kita dapatkan di subuh hari ini. Bahkan tadi sebelum kita melaksanakan sholat diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam satu minggu ini saja saya di berbagai grup WA yang ada di tempat saya, hampir setiap hari ada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita yang ada di sini pasti akan bertemu dengan itu. Oleh karena itu, ketika kita masih Allah berikan kesempatan di subuh hari ini, maka pantaslah rasanya kita mengucapkan syukur alhamdulillah rabbil alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan sering berselawat kita termasuk ke dalam orang-orang yang nanti akan mendapat syafaat dari beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, subuh hari ini kita kembali melaksanakan gerakan sholat subuh berjemaah yang ke-216. Artinya sudah 216 masjid yang kita datangi dalam hubungan gerakan sholat subuh berjemaah. Bukan berarti di luar itu kita tidak melaksanakan sholat subuh. Kita melaksanakan sholat subuh berjemaah di tempat kita masing-masing, di masjid kita masing-masing. Tetapi dalam hubungan gerakan sholat subuh berjemaah sudah yang ke-216 kali. Kalau seandainya kita laksanakan satu pekan satu kali saja, setahun itu ada 52 minggu. Berarti sudah 4 tahun lebih. Artinya seperti yang dikatakan oleh Ustaz Zulhus Ridomo tadi, sudah 4 tahun lebih kita melaksanakan gerakan sholat subuh berjemaah di Provinsi Riau ini. Bahkan kita pernah sampai ke Batu Sangkar, hanya sekedar untuk melaksanakan sholat subuh, memenuhi undangan bupati di sana. Berangkat malam, selesai sholat isya, sampai di Batu Sangkar jam 3 lebih sedikit, mandi bersih-bersih, sholat tahajud, kemudian kita sholat subuh berjemaah. Habis itu sarapan pagi dengan Pak Bupati, selesai berbincang-bincang, balik ke Pekanbaru. Hanya sekedar melaksanakan sholat subuh berjemaah. Ini bentuk kesetiaan seorang hamba kepada Sang Pencipta. Waktu yang lama, jarak yang jauh bukan menjadi halangan. Oleh karena itulah, kenapa gerakan sholat subuh berjemaah ini perlu kita masifkan. Karena waktu subuh ini berbeda sekali dengan waktu yang lain. Begitu banyak fadilah yang Allah berikan di waktu subuh hari ini. Bahkan saya sering mengulang-ulang ini, Allah saja membedakan derajat sholat subuh itu dengan
Sungguh kata Allah, sholat subuh itu disaksikan malaikat. Di mana pembedaan yang saya katakan tadi? Allah sendiri membedakan. Ketika Allah mengatakan dirikan sholat sejak tergelincir matahari hingga gelapnya malam. Tergelincir matahari itu apa? Kan zuhur. Karena sholat zuhur ini masuk ketika tergelincir matahari. Terus Allah katakan hingga gelapnya malam. Gelapnya malam itu berarti sholat isya. Ada 4 sholat di sana. Zuhur, asar, maghrib, isya. Allah sebutkan sekaligus. Tetapi giliran sholat subuh, dirikan pula sholat subuh, kata Allah sendiri. Sungguh sholat subuh ini disaksikan mereka. Jadi kalau saya katakan di mukadimah tadi, yang saya hormati dan saya muliakan Ketua Gerakan Sholat Subuh Berjemaah Provinsi Riau, Ustadz Zulhusni Domo sendiri. Bapak Ibu hadirin jemaah sholat subuh Masjid Asy-Syuhada yang saya hormati. 2 pernyataan ini mana yang lebih tinggikan derajatnya? Tentu yang sendiri. Berarti ketika saya menyebut sendiri, itu derajatnya saya lebih tinggikan daripada yang bersama-sama. Allah menyampaikan dirikan sholat sejak tergelincir matahari hingga gelapnya malam. Berarti ada sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Allah sebutkan sekaligus. Tetapi giliran sholat subuh, dirikan pula sholat subuh tersendiri. Inilah yang membedakan. Diawali dari ini, kalau kita ingin hidup kita ini sukses, selesai meninggalkan dunia ini dengan kehidupan yang indah, awali dari subuh hari. Berapa banyak fadilah yang disampaikan tadi disinggung oleh Ustaz Zulhusni Domo. Sholat subuh itu sholat yang paling berat. Bahkan dikatakan, andai kata umatku itu tahu fadilah sholat isya dan sholat subuh berjemaah, orang lumpuh pun akan datang dengan merangkak. Ini kan misteri ini. Tanda tanya, kenapa kok bisa orang lumpuh pun akan datang dengan merangkak? Sementara coba kita cermati, sholat sunatnya dikatakan tegas. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Artinya tegas. Kalau kita melaksanakan sholat sunat 2 rakaat sebelum sholat subuh, sholat yang wajib, itu Allah berikan kehidupan kita ini lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Berarti kan tidak ada yang lebih baik dari itu. Ketika sholat sunatnya saja lebih baik daripada dunia dan segala isinya, sekarang sholat subuhnya kok dibikin misteri, tanda tanya. Seandainya umatku itu tahu bahwa fadilah sholat isya dan sholat subuh berjemaah itu, orang lumpuh pun akan datang dengan merangkak. Kenapa kok misteri? Ada apa dengan subuh? Pertanyaan besarnya, ada apa dengan waktu subuh? Waktu sebelum subuhnya ditegaskan dunia dan segala isinya. Ada nggak yang lebih baik daripada dunia dan segala isinya di dunia ini? Tidak ada. Berarti kalau sholat sunatnya saja dunia dan segala isinya kita dapatkan, sholat subuh itu dapat dipastikan tidak lain adalah surga. Karena dunia dan segala isinya sholat sunat saja kita dapatkan. Berarti sholat subuh yang dibilang misteri tadi, bahwa orang lumpuh pun akan datang dengan merangkak, tidak ada lain kecuali surga. Makanya ketika kita tahu dibuka misteri itu, bahwa sholat subuh akan datang, kau masuk surga, orang lumpuh pun merangkak akan datang. Makanya dibikin misteri. Ini satu. Terus kalau kita tadi dikatakan Allah melalui lisan Rasulnya, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Artinya ini definisi yang Allah berikan, bahwa manusia yang hidup di dunia ini apa yang dicarinya? Rumah mewah dalam dunia dan isinya ada. Istri yang cantik dalam dunia dan istrinya ada. Mobil yang paling mewah di dunia di dalam sholat subuh 2 rakaat sebelum subuh tadi ada. Artinya apapun yang kita mau ada di sana. Pertanyaannya, mau nggak kita mengambil tawaran Allah? Tapi kalau yang namanya
sebuah literatur kisah tentang seorang Bill Gates. Bill Gates ini seorang warga negara Amerika Serikat yang lahir pada tanggal 28 Oktober tahun 1955 di Seattle, Washington. Dia warga negara Amerika. Si Bill Gates ini pernah dinobatkan oleh majalah Forbes sebagai salah satu orang terkaya dunia. Orang terkaya dunia salah satunya. Suatu ketika dia ditanya sama seorang wartawan, "Pak Bill Gates, ada nggak orang yang lebih kaya dari Pak Bill Gates di dunia ini?" Dia bilang ada. Padahal dia sudah dinobatkan sebagai orang yang terkaya di dunia, versi majalah Forbes. Lalu dia berkitra, dia katakan kepada wartawan itu, dulu 19 tahun yang lalu, ketika saya belum seperti sekarang ini, saya pernah suatu ketika menunggu penerbangan di bandara Washington. Saat saya menunggu penerbangan, datang si penjajah koran, anak remaja. Dia tawarkan kepada saya, "Pak, silakan ambil koran nih, Pak." Saya katakan pada saat itu, "Mohon maaf, saya tidak memiliki uang kecil." "Tidak apa-apa, Bapak ambil aja koran ini, untuk Bapak saya kasih gratis." Karena dikasih sama si penjual koran itu, dia ambil, dia baca. Dia pun berangkat. Tanpa diduga, tanpa sengaja, 3 bulan berikutnya, dia kembali terbang dari bandara yang sama. Ketika dia menunggu penerbangan, lagi-lagi muncul anak si penjual koran tadi. Dia tawarkan, "Pak, silakan baca koran." Karena si Bill Gates ini orang yang tidak memiliki uang kecil, dia katakan, "Saya tidak memiliki uang kecil." "Tidak apa-apa, Pak, Bapak ambil saja. Ini saya berikan hasil keuntungan saya menjual koran hari ini." Dia katakan gitu. Terus penasaran si Bill Gates, dia tanya, "Apakah engkau melakukan ini kepada semua orang? Ketika engkau menawarkan koran, orang itu menyatakan tidak punya uang kecil, terus engkau berikan gratis?" Dijawab oleh si penjual koran tadi, "Iya." Singkat cerita, dia 19 tahun kemudian, si Bill Gates ini dinyatakan sebagai orang terkaya di dunia, salah satunya. Dia teringat dengan kejadian 19 tahun yang lalu. Dia panggil stafnya, "Coba kamu pergi ke bandara Washington. 19 tahun yang lalu ada si penjajah koran, anak masih remaja. Temukan dia berhadapan dengan saya." Singkat cerita, dicarilah oleh stafnya ini. 1,5 bulan baru ketemu. Tetapi dia tidak lagi berprofesi sebagai penjual koran. Dibawalah ke kantor si Bill Gates. Kemudian Bill Gates tanya sama dia, "Apakah Anda kenal dengan saya?" Dijawab si penjual koran dulu, yang sekarang sudah tidak berprofesi sebagai penjual koran. "Siapa yang tidak kenal dengan Bill Gates, orang terkaya dunia?" Dia jawab, "Itulah sebabnya kenapa hari ini aku memanggil kau ke sini. Ingat nggak engkau, 19 tahun yang lalu engkau pernah memberikan koran gratis kepada aku?" Dijawab sama si penjual koran, "Pernah, bahkan 2 kali aku ngasih kau." Dia jawab, dia bilang, "Hari ini apa yang kau inginkan? Katakan kepadaku, semua akan kupenuhi." Yang terkejut si Bill Gates itu keluar dari mulut si penjual koran, dia bilang apa? "Mana mungkin Bapak bisa menyaingi saya? Saya memberi Bapak pada saat saya berstatus sebagai orang miskin. Bapak hari ini ingin memberikan saya sesuatu dalam status Bapak sebagai orang terkaya dunia. Tak mungkin Bapak bisa menyaingi saya." Tersentak si Bill Gates. Bapak Ibu sekalian, yang saya ingin sampaikan di sini adalah ternyata orang terkaya di dunia pun memiliki definisi tentang kekayaan itu berbeda dengan definisi yang Allah berikan. Ketika Allah memberikan status orang terkaya melalui lisan Rasulnya, "Rakatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sholat sunat sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ini mutlak karena yang menyampaikan Allah melalui lisan Rasulnya. Sementara terkaya dunia tadi, si Bill Gates yang dinyatakan sebagai orang terkaya di dunia, dia sendiri tidak merasa sebagai orang terkaya di dunia. Artinya definisi kekayaan ini sangat berbeda. Kenapa kita harus mencari kekayaan dunia dengan definisi Bill Gates? Kenapa tidak kita cari definisi kekayaan dengan melangkahkan kaki menuju ke miskin di subuh hari? Harusnya langkahkan kaki ke meja
ketika kekuasaan itu diberikan Allah, dia berpuasa. Ketika dicabut, dia tidak lagi berpuasa. Tetapi tolong cermati, ketika mulia, mulia engkau muliakan bagi siapa yang kau kehendaki, bukan kau cabut kemuliaan itu. Kalau cuma dicabut, tadinya mulia menjadi tidak mulia. Tapi redaksinya adalah engkau muliakan bagi siapa yang kau kehendaki, engkau hinakan bagi siapa yang kau kehendaki. Dikasih arahan untuk mulia tidak mau, ya dihinakan Allah. Padahal rumusnya gampang sekali. Itu di dalam penggalan surat Al-Hujurat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisiku adalah orang yang paling takwa. Jadi tugas itu sudah jelas. Tugas memuliakan itu tugasnya Allah, tugas mentakwakan itu tugasnya kita. Jangan dibalik-balik. Tugas kita di dunia ini satu, takwakan saja diri ini. Apa sih takwa itu? Laksanakan apa yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang. Selesai. Mulia jangan dipikir aku yang nanti menentukan kau mulia atau tidak mulia. Ini kita balik-balik, sibuk mencari kemuliaan ke sana kemari, masuk ke gorong-gorong mencari kemuliaan. Takwa tidak dikerjakan, akhirnya mulianya tak dapat, hinanya dapat. Harusnya kita ikuti ragu-ragu itu. Tugas kita di dunia ini hanya satu, lakukan ketakwaan dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan, jauhkan segala apa yang Allah larang. Insya Allah kalau kita melakukan ketakwaan, Allah akan berikan kemuliaan, karena ini janji Allah. Allah mengatakan sesungguhnya orang paling mulia di sisiku adalah orang yang paling takwa. Inilah salah satu sebenarnya kenapa gerakan sholat subuh ini kita masifkan. Kalau kita ingin dimuliakan Allah, awali kehidupan kita di subuh hari. Langkahkan kaki menuju ke masjid di subuh hari. Jangan pernah pikirkan kelelahan yang kita hadapi. Saya tadi malam jam 11 baru pulang dari acara. Jam 2:30 saya sudah bangun lagi. Subuh saya ikut gerakan sholat subuh berjemaah. Kenapa? Bagi saya sholat itu adalah ibadah kesetiaan seorang hamba kepada Sang Pencipta. Tidak ada tawar-menawar. Sholat itu wajib dilakukan. Kalau hanya sekedar mengorbankan waktu di subuh hari saja, kita tidak bisa terus dihadapkan kepada nikmat Tuhan yang sudah kita nikmati ini. Alangkah tidak bersyukurnya manusia. Alangkah tidak bersyukurnya. Bapak Ibu hadirin sekalian, inilah kenapa gerakan sholat subuh berjemaah ini ingin kita masifkan di bumi Melayu Lajang Kuning ini. Saya yakin kalau seluruh masjid di Provinsi Riau ini, khususnya di Kota Pekanbaru, setiap subuh diisi oleh orang-orang yang melangkahkan kakinya menuju masjid, insya Allah Riau ini berkah, insya Allah Kota Pekanbaru ini berkah. Yakin saya, seyakin-yakinnya. Dan ini tugas kita semua untuk mengajak. Saya tidak pernah berpikir apakah ajakan saya akan diikuti atau tidak. Urusannya adalah kita mengajak, dan mengajak. Karena kalau kita pikirkan hasilnya, jangankan kita, Nabi Nuh seorang rasul ketika diberitakan Allah untuk menyelamatkan anak dan istrinya, tidak bisa juga diselamatkan. Apakah Nabi Nuh menjadi orang yang tidak bisa melakukan tugas yang Allah berikan? Tidak. Karena alat ukurnya bukan hasil. Hasil itu adalah hidayah yang Allah berikan. Tidak ada satu orang pun bisa menentukan bahwa setelah kita ajak ribuan kali dia akan berhasil. Tidak. Tetapi tugas kita adalah ukurannya mengajak. Saya berterima kasih kepada Ketua Masjid Asyuhada, Pak Khairul Saleh dan segenap pengurus, bahwa subuh hari ini masjid ini berkenan menjadi tempat pertemuan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita yang pagi hari ini disaksikan malaikat, dan ini nanti menjadi satu hal yang kita butuhkan di pengadilan Allah. Ketika kita membutuhkan saksi, malaikat itu akan bersaksi, ya Allah benar Edi Natar Nasution itu dia subuh hari melangkahkan kakinya menuju ke Masjid Asyuhada beserta yang lainnya. Insya Allah mudah-mudahan ibadah itu nanti mengantarkan kita masuk ke dalamnya surga. Amin ya rabbal alamin. Membeli keripik di pasar bawah, naik sepeda lalu terjatuh. Bila topik budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tall buildings as the chemicals they take us higher.